Harganya, ya ini mungkin cocok buat Anda. Halo YouTube, selamat datang di channel Mobi. Pada video ini kami akan membahas mobil listrik satu-satu yang ada di Gias. Ini penting sekali untuk Anda yang sedang memilih mobil listrik apa yang akan dibeli atau punya cita-cita mobil listrik yang mana, target selanjutnya punya mobil listrik apa. Sebelum kami lanjutkan video ini, kami ingin menceritakan sebuah sejarah. Tanpa adanya benda ini, mobil-mobil tidak akan menggelinding seperti yang kita lihat sekarang. Mungkin Anda sudah dengar nama Bridgestone. Merek dari Jepang, namun ternyata dibuat di Indonesia. Mungkin ada beberapa yang tidak tahu mengenai hal ini. Maka kami buatkan sejarah singkat tentang ban Bridgestone. Mungkin Anda juga bertanya, kenapa namanya Bridgestone? Namanya itu diambil dari pendirinya, yaitu Sojiro Ishibashi. Nah, Ishibashi ini artinya adalah jembatan yang terbuat dari batu. Apabila diinggriskan menjadi Bridgestone. Ban Bridgestone pertama kali diproduksi di Indonesia, tepatnya di pabrik yang berada di Bekasi pada tahun 1975. Dan produksi pertama ban Bridgestone adalah ban untuk bus dan truk. Hebatnya di tahun 1977, ban Bridgestone langsung menjadi official equipment untuk 3 ATPM di Indonesia. Luar biasa. Yang artinya ban Bridgestone dari dulu kualitasnya sudah terjamin mutunya. Seiring waktu, akhirnya ban Bridgestone tidak hanya membuat ban untuk bus dan truk, namun juga membuat ban untuk mobil. Pada tahun 1997 sampai dengan 2010, Bridgestone berpartisipasi dalam kejuaraan Formula. Wah, luar biasa, ban buatan Indonesia, ikutan ajang balap kelas dunia. Yang perlu Anda tahu juga mengenai Bridgestone, sampai sekarang namanya sudah terkenal di seluruh dunia. Terkenal akan keunggulannya, inovasinya, dan pengembangannya. Sehingga memberikan rasa nyaman, aman, daya tahan lama, dan stabilitas yang terjamin untuk pengendaranya. Anda juga tidak perlu pusing untuk membelinya, karena ban Bridgestone sudah mempunyai authorized outlet sampai sekarang lebih dari 350 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi tunggu apa lagi? Pakai ban Bridgestone. Hati tenang, nyetir semakin nyaman. Oke, kita lanjut videonya dari mobil listrik yang termurah. Wuling REV, yes, ini spek seperti yang punya kami nih. Tapi kok harganya 299.500 ya? Nah, 299.500. Ya dulu emang harganya segini sih, cuma waktu sebelum ada diskon PPN itu loh, subsidi PPN. Setelah subsidi PPN jadi berapa ya? 270-an, 280-an. Mesti ditanya, tapi anyway tanya aja sendiri. Kami puas sekali naik mobil ini. Ya kalau di rumah tuh ada beberapa mobil standby. Biasanya yang kami pakai itu adalah ini untuk jalan-jalan di Jakarta aja. Sebenarnya kami ke Gias ini sekarang juga naik ini Wuling REV. Nah, tapi baru saja nih mereka ngeluarin yang light, Wuling REV light. Jadi yang standard range fiturnya dikurang-kurangin lagi sehingga harganya jadi 188 juta rupiah. Ada tadi pagi kita bikin review sederhana lah untuk mobil ini. Kayak wipernya biasa, terus itulah ada beberapa yang dikurang-kurangin. Speakernya aja cuma satu ya kan, sebiji kanan doang. Sengaja buat upgrade audio. Iya, memang cocok untuk di-upgrade audionya. Wuling REV. Kanan. Nah, senyum, dah. Yang ini sebenarnya bukan pendatang baru-baru amat di Indonesia, karena ini DFSK, tapi dia bikin seres. Mobil listriknya hanya 13,8 kWh baterainya. Range-nya 180 km, berarti kalau misalnya kayak benar, berarti ini mobil hemat sekali listriknya. Nah, itu motor listriknya sama seperti di Wuling. 44 horsepower dengan torsi maksimal 100 Nm. Harganya hanya 189 juta off the road untuk yang B-Type. Ada type apa lagi ya? Nah, kalau ini adalah yang L-Type ya, long range ya, 16,8 kWh. Range-nya itu bisa sampai 220 km. Motor listrik yang bertenaga 44 horsepower dengan torsi maksimal 100 Nm. Yang biasa itu tenaganya 33 horsepower saja, tapi 100 Nm juga. Yang pasti berbeda itu adalah top speed-nya kalau horsepower gitu. Ini loh, ini dalamnya tuh ya beda gaya dengan Wuling. Biru gini lagi. Coba belakangnya dulu. Sama leganya nggak?
sama segini-segini juga. Ini cuma jok warna begini nih gampang sekali kotornya. Ini aja udah kelihatan nih. Ini pasti sebelum gias nggak ada kotor-kotor begini. Nah posisi duduknya itu lebih enak daripada Wuling karena lebih pendek. Cuma andai depannya itu agak tinggian dikit aja mungkin lebih enak. Sama setirnya turunin ya, setirnya bisa turun sedikit aja. Ini setirnya lapis kulit loh. Dengan harga 219 juta untuk yang long range L-Type. Ini juga mobil listrik yang bisa dibeli. Ini adalah DFSK Glora. Ya, mobil listrik tapi bisa berbagai macam fungsi. Bisa naro ini ya mungkin kalau jaring gini nih apa nih? Buat bawa jaring banyak ya? Pakai. Oh, paket juga bisa ya, bukan jaring. Jaring kenapa jaring nih? Jaring juga bisa ini. Coba. Ini kayaknya lebih buat Jaring. nangkap orang nggak sih, Pak? Nangkap orang. Jaring juga bisa. Mobil polisi maksudnya. Ya, bisa jadi camper van. Oh, bukan yang listrik ini ya? Tapi bisa juga kan dipasang kayak yang listrik. Bisa jadi VIP begini. Tuh. VIP. Ya. Ini DFSK LM. Ada TV-nya. Bisa Netflix and chill, guys. Netflix and chill. Wow. Lantai parket kayu. Kan asik kan? Mana pegangannya? Nggak ada pegangan. Tadi ada mobil apa ya? Oh, Alphard. Nah, yang normal itu seperti ini. Bisa captain seat, mereka bisa konfigurasi joknya macam-macam deh. Tapi ya, ini model-model mobil yang begini nih. Yang model lantainya begini nih. Ya, dengan ini nih kalau pakai sandal jepit kesenggol ini, kaki kita tuk gitu. Rasanya tuh meriah gitu. Tenaganya tuh 40 horsepower dengan torsi maksimal 200 Nm. Nah, baterainya itu besarnya 42 kWh. Jadi range-nya itu bisa sekitar 300 km. Tuh, puter-puter juga nih. Harganya yang kurang asik. 399 juta. Tapi kalau blind fan yang kayak gitu, harganya 350 juta. Ya sesuai fungsinya aja. Kalau Anda pengen ini bisa ini nih taruh jok banyak di belakang jadi mobil antar jemput sekolah gitu. Bisa. Antar jemput karyawan, bisa. Shuttle bus di dalam pabrik, bisa. Sebenarnya tadinya kami mau beli mobil ini untuk mobil full kantor gitu loh. Cuma kok kayaknya keras suspensinya, tapi kita nggak tahu, belum pernah minjem. Brand pendatang baru di Indonesia, Neta. Langsung jualan mobil listrik dan sudah bisa dipesan katanya Oktober datang. Harganya 379 juta rupiah. Dan dapat baterai yang lumayan besar juga. 40,7 kWh, range-nya katanya 400 km. Berarti kalau misalnya itu benar, berarti mobil ini efisien sekali. Cuma ya ini masih baru sekali ya mobilnya ya. Dia majang ada 3 model mobil. Cuma yang baru dijual adalah Neta V ini. Apabila Anda cocok dengan bentuknya keseluruhan dan mencari mobil listrik, ya ini mungkin cocok buat Anda. 95 PS dengan 150 Nm torsi maksimalnya. Angka-angkanya menarik. Tapi ya belum proven Neta. Apa harus dibeli untuk dicoba? Ada Citroen E-C3. Ini Citroen C3 yang jadi listrik. Mobil ini rakitan India, baterainya itu hampir 30 kWh, range-nya itu katanya 320 km. Tapi minusnya mobil ini tuh seperti konvertan dari internal combustion ke listrik karena tutup tangkinya masih ada. Cuma positifnya ini mobil harganya sangat menarik. 395 juta. Secara spek motor listriknya kencengnya biasa saja, mungkin cenderung pelan kali ya, tapi
395, merek Eropa, not bad. Citroen EC3, Great Wall Motors, Ora Good Cat. Tadinya namanya Ora Good Cat, tapi sekarang namanya ganti. Buat di sini Ora 03 ya. Kalau Ora Good Cat jadinya bukan kucing baik, kucing nakal. Kalau ini jadi Ora 03. Ya, ngobrol aja dulu. Ini kalau nggak salah baterainya gede, berapa kWh? 63,1 kWh. 63,1 kWh. Range-nya bisa berapa jauh? 500 km. 500 km, jauh sekali. Iya, betul. Makanya kita lihat seperti apa mobilnya. Seperti ini. Depannya kayak agak ke VW-VW-an, lampunya bulat. Iya ya, mirip VW kodok begitu loh. Ini sudah dibahas sama Mamang di channel Motomobi. Tapi kami belum pernah membahas electric seat. Tapi nggak tahu ya, nanti kalau masuk Indonesia speknya akan seperti apa. Sekarang ini belum bisa dibeli sebenarnya mobil ini. Tapi sudah ada setir kanannya nih. Ya ini mobil Cina ya, jadi nah, makanya Great Wall namanya. Setirnya tuh besar sekali, nggak ada teleskopiknya, jadi posisi nyetir itu nggak enak. Tapi interior tuh bagus tuh, finishnya tuh bagus, lucu. Terus ini kayak mini tuh, switches ini ada bumpernya, jadi nggak kesenggol-senggol ceritanya ya. Padahal ini pajangan aja. Shifternya puter-puteran, rem tangan jari, dan ini mobil lumayan lega. Baterainya gede di bawah. Ini makanya mobil ini lumayan gede. Soalnya tadinya kirain mobil kecil, ternyata ini mobil gede. Masih lega loh belakangnya. Tapi emang kepala tuh udah hampir nempel kaca belakang posisinya. Bagasinya juga masih lumayan gede. Hatchback. Kita tanya harganya berapa perkiraannya? Kira-kira akan dijual kapan? Tahun depan. Harganya kira-kira mau berapa? Di kisaran 600 sampai 700. 600 sampai 700 juta. Iya. Makasih ya, namanya siapa? Kartika. Kartika. Iya. Dipanggilnya Tika apa Karti? Tika aja. Tika ya? Iya, tapi nggak pakai aja Tika gitu. Iya. Iya. Ya Tika. Iya, bye. MG4 EV ya sudah dijual. Ini kelasnya sedikit di bawah Ioniq 5, dia single motor juga, tapi tidak sebesar Ioniq 5. Justru Ioniq 5 itu memang rasanya agak kebesaran. Ini tuh ukurannya lebih pas. Dan ini adalah merek Inggris. Iya, MG Morris Garage itu ya Inggris. Cuma ini made in mana ya? Nggak tahu kan ya. Nah, cuma katanya enak, kata Ridwan Hanif enak. Kami belum pernah mencoba mobil ini. Kenapa ya nggak dipinjem-pinjemin ya? Emang review kami kadang-kadang pedas gitu, enggak kan ya? Kita kan review bye-bye aja, nggak pernah pedas gitu, membahayakan gitu kan, enggak kan? Baterainya 51 kWh, lumayan besar, range-nya 425 km, PP Bandung pasti nggak ada masalah. Up to 10% special cashback. 10% itu banyak juga. Dari harga berapa ini? 649 dipotong 10%. Wah, 500-an gede. Mesti minjem dulu nih mobil ini. Nggak tahu rasanya. Tenaga motor listriknya 170 PS. 250 Nm torsi maksimalnya. Belum nyoba sih, nggak tahu rasa seenak apa, sekenceng apa. Nah, ini salah satu yang legend ya. Jadi Nissan Leaf itu adalah yang pertama dulu mempopulerkan mobil listrik yang bisa affordable untuk masyarakat ramai. Tapi itu generasi pertamanya. Ini sekarang generasi keduanya yang lebih keren. Cuma teknologinya sudah mulai agak-agak ketinggalan dibandingkan dengan lawan-lawan yang Hyundai. Tapi tetap aja, ini Nissan loh, mobil Jepang loh. Dan Nissan udah berpengalaman lama di urusan Nissan Leaf kelistrikannya. Range-nya 311 km dari baterai 40 kWh. Baterainya di bawah, ini front wheel base. Dia nge-charge-nya tuh di depan sini. Dari dulu Nissan Leaf yang pertama juga nge-charge-nya di depan. Dia ada CHAdeMO, ada CCS. Tapi untuk mendapatkan mobil listrik Jepang ini,
Harganya 740 juta. Kita duduk dalam dulu. Dan itu off the road. Sayang sekali. Sayang sekali. Sayang sekali. Padahal lucu kan. Mobil listrik hari-hari banget gitu loh. Harga segitu udah dapat iONIQ 5. Dan ternyata ada diskon sekarang ini. Harganya 651 juta off the road. Mobil listrik yang bisa dibilang paling worth it untuk dibeli adalah Hyundai iONIQ 5. Udah harganya lebih murah daripada yang seharusnya, dikasih pula tuh 1% PPN. Prime standard range itu 681 juta rupiah. Ya worth it kan? Itu setelah PPN, potongan PPN apa sebelum? Sudah termasuk yang potongan PPN 10%. Ya makanya paling value for money saat ini. Nah kalau yang paling mahal, signature long range itu 783 juta 100 kan. Udah nggak nyampe 800, murah amat ya. Murah sekali. Nah tenaganya untuk yang standard range 170 PS dengan torsi maksimal 350 Nm. Untuk yang long range 217 PS 350 Nm juga. Tapi kalau kami, ini modelnya waktu pertama kali keluar sih, iONIQ 5 itu kan keren sekali. Ada retronya, sangat modern gitu kelihatannya. Cuma lama-lama bosen ya kan ngelihatnya. Dan di jalanan saking value for money-nya itu sudah banyak. Jadi berasa pasaran kalau naik iONIQ 5 sekarang. Kerenan EV6. EV6 itu keren, lebih abadi bentuknya. Salah satu mobil terlucu elektrik adalah Mini. Ini adalah Mini elektrik. Harganya 1.165 juta, tapi katanya lagi promo jadi 1.046 juta rupiah. Murah. Ya. Nah, ini full Mini, nyetirnya enak. Minusnya cuma satu, yaitu range-nya karena Mini ini kecil nggak bisa bawa baterai gede-gede, range-nya hanya sekitar 200 km saja. Tapi untuk makan dalam kota, 200 km itu ya cukup-cukup aja. Tenaganya 184 PS tapi udah sangat menyenangkan sekali. Ini seperti nyetir Mini Cooper S tanpa suara. Mini elektrik. Oh ini Cooper S ya. Ini adalah Toyota BZ4X. Ya satu-satunya pilihan mobil listrik dari Toyota. Waktu pertama kali keluar mobil ini kita semua terkaget-kaget dengan harganya sekitar 1,2 miliar. Tapi hanya single motor, 204 horsepower dengan torsi maksimal 266 Nm. Tapi range-nya luar biasa, 500 km. Dan nyetirnya ini seru. Ini kayak di Prius nih. Setirnya kecil, instrumen cluster itu posisinya di atas setirnya seperti ini. Setirnya juga persis sama-sama Prius. Masalahnya satu aja sih mobil, harganya. Tapi ya apabila Anda ingin, ini kan besarnya sekitar Toyota Harrier ya. Toyota Harrier pasti kalau misalnya masih ada, pasti harganya udah 1 miliar lebih. Nah ini anggap aja beli Harrier dengan motor listrik. Ada Honda i. Sayang sekali Honda i ini tidak dijual di Indonesia. Jadi ya di Honda tidak ada pilihan mobil full listrik. Adanya hybrid, itu juga masih baru tuh. Honda CR-V. Kita ke booth lain. Yang paling baru dikeluarkan oleh Hyundai, dan ini mobil listrik yang paling baru juga dikeluarkan adalah ini Hyundai iONIQ 6. Keren ya bentuknya, tapi bukan untuk selera semua orang karena kalau kita lihat ke belakang, Porsche 911 zaman dulu. Suka nggak belakangnya? Enggak, saya nanya ini. Suka belakangnya? Model begini. Udah pakai yang 5. Pengen dari September pengen ganti ini, apa nambah ini? Nambah aja jangan diganti. Nambah aja ini. 326 PS dengan torsi maksimal 605 Nm karena dia dual motor. Jadi ini penggeraknya tuh sama persis sama Kia EV6. Baterainya pun 77,4 kWh. Range-nya sama juga sama Kia EV6. Tapi ya itu, ini Hyundai dan Kia kan gitu, sharing platform, sharing drivetrain, sharing
semua-muanya. Sementara interiornya itu seperti mundur sendiri loh dia. Lebih ke arah Ioniq 5. Iyalah ya, keluarga. Audionya Bose. Dashboardnya sih lebih bagus daripada Ioniq 5, kami lebih suka sih. Tapi satu hal ini mobil yang tidak selera kami itu belakangnya. Oke, harga mobil ini lebih murah daripada EV6. Lebih murah 100 juta, yaitu 1,2 miliar. Nah, kalau yang warna tidak matte seperti ini, itu sedikit lebih murah. Gimana? Suka nggak ini? Depannya sih oke lah. Belakangnya ada yang suka banget, ada yang nggak suka banget. Velgnya biasa aja sih. Bagus. Keramaian gitu loh arah-arahnya. Itu aja pindahin ke EV6. Enggak, terlalu ramai arah-arahnya itu. Kia EV6 sih masih baru. Nah, Kia EV6 yang masuk Indonesia itu adalah yang GT Line, dan kebetulan sudah ada di garasi kami ya ini. Jadi lumayan hafal, warnanya sama lagi seperti ini. Kia EV6 ini punya range cukup jauh, 424 km, tapi aktualnya bisa sampai 480 km. Baterainya cukup besar juga, 77,4 kWh. Ini konfigurasinya dual motor. GT Line itu berarti dual motor. Nah, nanti akan ada masuk lagi, nggak tahu hari ini atau besok akan diganti mobil ini menjadi yang dual motor tapi performance. Kalau yang ini 0 ke 100 km per jam dalam 5,1 detik. Aktualnya di bawah 5 detik setelah dicoba. Kalau yang GT itu 3,5 detik. Nah, itu Anda sudah bisa pesan juga yang GT. Kalau mau ready sekarang, nggak ready juga sini, dan juga sih yang GT Line. Tenaganya 320-an horsepower, torsinya 600-an Nm, kenceng ini mobil, enak sekali. Ya, full reviewnya tentu ada di channel Motomobi. Harganya hampir 1,3, 129 berapa gitu. Ya. Kia EV9 baru saja launching di Gias ini. Ini adalah yang GT Line juga. Kia EV9 adalah mobil yang paling kami suka di Gias ini, namun tidak kami beli karena sudah ada EV6. Ini adalah SUV 7-seater dan sampai ke belakang tetap nggak sempit row ketiganya. Ini mobil kencang, 0 ke 100 km per jam 5 detikan juga, tenaganya juga besar, 300 horsepoweran, torsinya 700 Nm. Lengkapnya mengenai mobil ini sudah ada reviewnya di channel Motomobi, first impression review, dan unboxing mobil ini juga kita lakukan di channel Om Mobi ini. Kami sangat suka mobil ini. Harganya untuk SUV 7-seater dengan range lumayan jauh karena baterainya 99,8 kWh. Jauh sekali range-nya. Harganya itu hampir 2 miliar, tapi ini worth every penny. Yang luar biasa itu adalah Volvo. Volvo tahu-tahu ada beberapa pilihan mobil listrik. Contohnya ini, XC40 EV. Ada EV-nya, warnanya lucu sekali. Ini bukan sembarang EV, ini EV yang dual motor. Dan harganya pun 1.310 juta. On the road. Menarik kan? Dual motor. Kapasitas baterainya 78 kW dan bisa jalan sampai dengan 500 km-an, range-nya jauh, kencang, 0 ke 100 km per jam hanya dalam 4,9 detik. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat Motomobi akan dipinjemin mobil ini untuk melakukan full review karena ini mobil menarik sekali. Dual motor, electric car, ini sebenarnya secara spesifikasi dan harga sangat dekat dengan Kia EV6. Tapi dalamnya ya pasti lebih lega Kia EV6 sih. EV6 itu platformnya platform yang besar. Kalau yang ini adalah Volvo C40 EV. Punya tampang yang sama dengan XC40, tapi belakangnya coupe. Tapi kalau kami biasanya lebih suka yang belakangnya biasa ya. Kalau kayak SUV-an gitu, kalau coupe ada ductile gitu. Ya bagus sih, nggak jelek, cuma agak kurang cocok dengan keom-oman kami itu loh. Secara spesifikasi mobil ini sama dengan yang XC40, dual motor,
kencang. Nah, harganya 1.360.000.000 rupiah. Coba kita duduk di dalam lagi, kita lihat lagi. Persis sama dalamnya juga. Aduh, siapa yang habis duduk sini sempit Nur? Nah, ini menarik. Kalau Anda nyari mobil listrik di Gias, ke Volvo deh. Ada 2 pilihan. Dengan harga yang menarik ya. Range itu harga dan spesifikasi ini itulah EV6 atau ini. Sangat menarik. Ini adalah Lexus RZ. Nah, RZ ini adalah satu-satunya pilihan. Nggak satu-satunya. Sebenarnya ada pilihan mobil listrik lagi di Lexus, tapi mobilnya tidak ada di sini kelihatannya, tidak dipamerkan. Tapi ada Lexus RZ. Tenang aja. Ya, jadi kalau Anda datang ke Gias mau beli Lexus listrik ada. Lexus RZ ini sebenarnya seperti versi Lexusnya dari Toyota BZ4X. Cuma banyak perbedaan secara bodi luarnya, bentuknya sangat berbeda sekali, tapi memakai platform yang sama yaitu e-TNGA. Nah, yang di BZ4X itu single motor. Kalau ini dual motor dengan tenaga 308 horsepower dan torsi maksimal 434 Nm yang disalurkan ke semua roda all-wheel drive. Nah, range-nya lebih pendek daripada di BZ4X karena ya dual motor pasti lebih boros daripada yang single motor. Ini hanya 400 km-an range-nya, cuma nggak ada masalah. PP Bandung masih bisa lah dengan full 100% baterai. Nah, interiornya nggak seperti di BZ4X. Ini interiornya proper Lexus. BZ4X kan tadi dengan setir yang kecil dan instrumen cluster yang di atasnya. Kalau ini proper Lexus, lihat tuh. Proper Lexus dengan layar yang sangat besar. Tapi sayang instrumennya tuh hampir sama BZ4X, ini kecil begini ya. Cuma segini aja lebarnya. Kami sudah jalan-jalan dengan Bung Fitra naik mobil ini. Itu di channelnya Fitra Eri. Nah, mengenai harganya. Harganya sekitar 2,2 miliar untuk Lexus RZ gini. Ya. Ini adalah BMW i4. Dia punya range 580 km. Kami sudah nyoba mobil ini ke Bandung, ya. Ya, paling 50% ngabisinnya nggak nyampe PP Bandung Jakarta. Ini juga kenceng. 0 ke 100 km per jam hanya dalam 4,5 detik. Sih kan bisa baca tuh. Garansi baterai 8 tahun. Dengan harga 2.108.000.000 on the road. Ya, agak mahal tapi range-nya jauh dan dapat mobil kenceng 4 pintu pula. BMW i4. Dan ini mobil luxury terbaik yang pernah kami cobain. Ini adalah BMW i7. Range-nya 625 km, tenaganya 544 HP, 745 Nm. Ini karena baterai gede, baterai 105 kWh, besar sekali. Plus minus untuk urusan tampangnya, tapi tenang aja, BMW bikin tampang aneh-aneh, pasti lama-lama dilihat akan jadi bagus. Nah, i7 ini mobil ternyaman yang pernah kami coba seumur-umur. Ya, walaupun waktu itu nyobanya di Amerika sih, jalanannya bagusan. Kalau di Indonesia ya nggak tahu. Tapi ini the best. Harganya 3.285.000.000 on the road. Pantes harganya segitu. Ini adalah Mercedes-Benz EQA 250. Ya, yang depannya EQ kalau Mercedes-Benz itu pasti listrik. Ada EQA, EQB, EQC, EQS, EQE. Nah, ini EQA-nya. Berarti mobil yang paling kecil untuk listrik di Mercedes-Benz. Ini bukan yang 4MATIC, jadi ini front wheel drive dengan motor listrik yang di depan menghasilkan tenaga 188 horsepower dengan torsi maksimal 385 Nm. Cukup kencang. Nah, range-nya karena ini adalah EQA 250 490 km jauh juga ya, dan 0-100 katanya speknya tuh 8,9 detik. Lumayan kenceng, kita lihat dalamnya sedikit. Besarnya tuh besar Mercedes A-Class, A-Class. Baterai penuh tuh. Nih, penuh 425 km. Ya, padahal kondisi diem terus dan pasti bacanya kalau kondisi diem gini pasti boros sekali.
boros aja 425 km. Pasti pos duduknya enak ya, mobil Eropa ya kan, tuh teleskofiknya jauh banget tuh, enak kan pos duduknya. Yang masalah harganya mobil ini. 1.570.000.000 rupiah on the road. Dapat Mercedes-Benz listrik yang termurah. Nah, 0 ke 100 km per jam bisa dalam 6 detik saja mobil seberat ini. Karena tenaganya adalah 360 horsepower, tapi torsinya 800 Nm. 800. 4matic berarti all wheel drive, menyalurkan tenaganya ke 4 roda. Kami sudah membuat reviewnya di channel Motomobi, mobil mahal ini. Kenapa kami bilang mahal? Karena memang mahal. Harganya 3.590.000.000 off the road. Ini adalah Mercedes-Benz EQB, merupakan mobil listrik 7-seater. Tapi lebih ke arah 5+2 sih, karena baris ketiganya lumayan sempit, walaupun sebenarnya muat. Drivetrainnya motor listrik itu hampir sama dengan yang EQA, bukan hampir sama sih, sama persis kali ya. 188 horsepower dengan torsi maksimal 385 Nm yang kemudian disalurkan ke roda depan karena ini bukan 4matic. Dalamnya juga sama persis. Persis sama dengan kemewahan A-Class. Ada row ketiga, tapi kami nggak mau nyoba row ketiganya. Nanti aja kita kapan-kapan pinjam unit tes mobil ini, kita tes keseluruhan Mercedes-Benz EQB. Harganya 1.655.000.000 off the road. SUV 7-seater. Porsche ada Taycan, tapi sayang sekali sore ini tidak terpajang Porsche Taycannya. Ada beberapa pilihan Porsche Taycan, cuma ya nggak bisa ditampilin video ini karena nggak ada mobilnya. Ini ada ruangan ini loh. Seru sekali rasanya tuh. Anyway, ini akhir video kita. Kami sudah urutkan dari yang termurah sampai yang termahal. Mana yang Anda pilih? Kalau misalnya Anda punya uangnya, dan mana yang Anda pilih sekarang karena Anda punya uangnya sekarang. Pakai mobil listrik itu beda rasanya. Pakai mobil listrik itu mobil terasa lebih kencang, dan yang pasti biaya operasionalnya sangat murah sekali. Biaya energinya itu sangat murah sekali. Jadi nggak merasa berdosa gitu jalan-jalan. Ya kami aja mondar-mandir Gias ini selalu pakai mobil listrik karena beda. Tidak ada getaran, nggak mikirin ngisi bensin, kemudian ngecharge-nya cepet juga sebenarnya. Terus aja videonya, pilih mobil listrik yang mana. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mas Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua. Lihat tuh, nanti anak cucu kita akan tersenyum kalau kita semua pakai mobil listrik, bisa berkontribusi mengurangi polusi. Terima kasih telah menonton.